Japar pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Kemarau panjang, 5 kecamatan di Lombok Barat dilanda kekeringan, belasan ribu warga terdampak. 3 pria di Mataram digerebek polisi karena berkomplot mengedarkan narkotika. Provinsi Nusa Tenggara Barat didaulat menjadi salah satu daerah percontohan pelestarian lingkungan. Serapan pendapatan asli daerah dari pengelolaan uji KIR atau uji kelayakan kendaraan di semester pertama di Kabupaten Lombok Timur masih rendah dan jauh dari target. Dinas Perhubungan mencatat capaian uji KIR baru mencapai 18% atau sekitar 548 juta rupiah dari target 3 miliar rupiah pada tahun 2023. Belum optimalnya serapan PAD akibat minimnya kesadaran warga yang lalai melaksanakan uji KIR kendaraan operasionalnya. Pemda berjanji akan menggencarkan operasi atau penertiban kendaraan dengan melibatkan kepolisian agar warga segera membayar uji KIR kendaraan. Capaian kita di bulan Agustus per 21 ini baru 18%, alias 548 juta. Tetapi kalau secara kuantitatif kita bandingkan angka yaitu tahun ke tahun 2022 itu per Juli itu baru 291 juta. Ya, jadi saya kira secara kuantitatif ada peningkatan. Tetapi secara kualitatif karena kita bandingkan dengan persentase ini masih rendah karena dulu targetnya 800 juta. Sekarang 3 miliar sorry. Jadi persentasenya rendah, tapi secara kuantitatif ada peningkatan yang cukup signifikan. Untuk mengoptimalkan layanan uji KIR, Pemda juga telah meremajakan peralatan dan fasilitas uji KIR dan menjadi satu-satunya fasilitas dengan akreditasi A di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Harga komoditas bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Barat turun hingga 30% memasuki musim panen. Salah satunya di Pasar Narmada, harga cabai rawit, tomat, dan bawang turun karena stoknya melimpah. Tomat yang semula dijual Rp12.000 kini turun menjadi Rp4.000 per kilogram. Cabai rawit yang semula Rp65.000 turun menjadi Rp32.000 per kilogram. Sementara bawang putih yang awalnya Rp38.000 kini turun menjadi Rp32.000, sementara bawang merah yang sebelumnya Rp35.000 turun menjadi Rp15.000 per kilogram. Meski harganya turun, para pedagang mengeluh sepi pembeli karena menurunnya harga jual. Sekarang harga cabai berapa, Bu? 32. Semula berapa? Kemarin 35, sekarang 32 turun naik dah. Kalau tomat? Udah 4.000. Dijual? Kita jual ya 4.000. Semula berapa harga tomat? Kalau kita beli sih 3.000, dapat untung Rp1.000. Sejak kapan dia nyelok harga ini, Bu? Udah seminggu. Udah seminggu ya? Apa aja yang turun, Bu, ini? Ini sebiya turun, bawang turun ke sini. Lagi sia paling turun aja dah. Mulai sia 1.300.000 sekarang. Nah ke 600 sekarang. Lalu sia bodoh no 100 lain teman sekarang. Mulai 600. Pedagang meminta pemerintah daerah mengawasi ketersediaan harga pokok dan fluktuasi harga di pasaran agar tidak membebani masyarakat. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Dan kawan-kawan NGO sehingga sampai
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membentuk Komisi Disabilitas Daerah sebagai upaya menjamin hak warga disabilitas dalam bidang pelayanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Siti Romijalila, memastikan pelantikan komisi tidak hanya sekedar seremoni, namun akan bertugas mengawal pemenuhan hak warga disabilitas di daerah. Komisi Disabilitas juga akan berperan mengadvokasi dan memperjuangkan hak warga agar mendapatkan kesetaraan dalam setiap lini pelayanan publik. Amin. Pemda berjanji akan menjamin fasilitas dan infrastruktur pelayanan publik agar ramah disabilitas. Nah, kita udah berjalan ini, udah berapa tahun kita seriusin ini, dari peraturan ya, dari Perda, kemudian Perda 2019 kan, terus dengan ada surat edaran dan seterusnya. Nah, pamungkasnya sekarang ada Komisi Disabilitas untuk mengawal semuanya ini. Gimana dengan BPJS mereka, gimana dengan akses sekolah mereka, gimana dengan kompetensi mereka, bagaimana mindset masyarakat NTB ini berubah bahwa menjadi sama aja seperti negara maju. Gak ada orang melihat orang pakai kursi roda itu kayak apa, ya sama. Dalam bentuk pemberdayaan kepada kawan-kawan disabilitas, mulai dari penanganan terhadap kasus-kasus hukum yang dihadapi oleh kawan-kawan disabilitas, kemudian pelatihan-pelatihan keterampilan disabilitas, kemudian tadi seperti yang saya sampaikan, kalau ada disabilitas yang keluarganya tidak mampu ngurus, yang kemudian dia akan dirawat, dilayani sampai akhir hayatnya di tempat itu. Saya sangat bahagia sekali dengan dibentuknya KDD di NTB ini atau Komisi Disabilitas Daerah, karena menurut saya ini sebuah ide besar sekaligus juga menjalankan daripada amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Jadi ini sangat membantu ya untuk teman-teman. Sangat membantu sekali. Selain mendorong pemenuhan hak dan kesetaraan hak, pemerintah daerah juga fokus untuk menjamin keberlangsungan hidup mereka melalui ragam bantuan sosial yang digulirkan pemerintah. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Provinsi Nusa Tenggara Barat didaulat menjadi salah satu daerah percontohan program pelestarian lingkungan guna menciptakan pola hidup baru di tahun 2030. Penunjukan dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup karena NTB dinilai memiliki potensi besar mewujudkan sejumlah agenda pelestarian lingkungan dan pengurangan emisi. Pemerintah daerah diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kadar oksigen melalui program penghijauan hutan untuk meningkatkan fungsi hutan. NTB juga berpotensi menjadi daerah pengembangan industri dan pemanfaatan energi terbarukan menuju target penurunan 29 emisi karbon pada tahun 2030. Telah menyampaikan kepada kita semua intervensi yang telah jauh dilakukan oleh Ibu Wagub dan Pak Gubernur tentu ini menjadi modal yang saya rasa akan menyempurnakan rencana kerja subnasional. Kalau sekalian, bahwa rencana kerja subnasional ini akan terkoleksi dengan rapi di dalam dokumen perencanaan KLHK, dan ini menjadi suatu alur di dalam proses pembangunan Indonesia 4.0. Jadi segala dulu kita setiap ada kegiatan event atau dukungan internasional, kita masih bingung meletakkannya di proyeksi masa, di kegiatan apa. Sekarang sudah sangat jelas. Pemda mengapresiasi NTB menjadi daerah percontohan penurunan emisi gas dan pelestarian lingkungan. Itu yang namanya kerusakan hutan itu bukan tanggung jawab satu pihak. Jadi program yang terus kita gagas selama ini bagaimana untuk menghindari terjadinya kerusakan hutan ya, itu harus didukung oleh semua pihak. Jadi kalau catatan secara nasional, kalau dibandingkan sama tempat lain, ya termasuk NTB ini tidak terlalu parah, gitu ya, tidak masih bisa lah untuk kita terus-menerus melakukan perbaikan dari waktu ke waktu. Bicara lingkungan ini memang tidak seperti membalik telapak tangan ya, kita mengembalikan hutan pun.
Gerakan pelestarian lingkungan dalam rangka menjaga kadar oksigen dan mendukung penurunan emisi akan berlangsung serentak di sejumlah kabupaten kota hingga bulan November 2023 mendatang. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.